Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Novianto, NPM 240-20872 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi tersebut adalah nomor 1 tentang identitas nasional, yang kedua tentang integrasi nasional, yang ketiga tentang nilai dan norma konstitusi. Selamat menyaksikan. Saya akan mereview materi pertama tentang identitas nasional. Identitas nasional sendiri berasal dari dua kata besar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri. Istilah nasional menuju pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar, dan sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, serta bahasa. Identitas nasional sebagai identitas bersama satu bangsa yang dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan, ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menuju pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan, karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan pada diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas-identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Terima kasih. Pertama, review materi yang kedua yaitu tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti beri tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku dalam kurung perilaku negatif. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni adanya ancaman dari luar, gaya politik, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas sama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Terima kasih. Review materi yang kedua. Review materi yang ketiga yaitu tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas,
Konstitusi merupakan peraturan tidak tertulis maupun tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi mempunyai materi, muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NKRI 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Pemberdayaan rakyat dalam dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara otoriter. Dasar pemikiran perubahan UUD RI NKRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang tertulis sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang dan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Awal proses perubahan UUD NKRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1980 referendum pembukaan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD RI 1945. Terima kasih. Review materi yang ketiga.